Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Murid-murid yang beriman, kali ini kita akan belajar bersama-sama pendidikan agama Islam kelas 11 SMK bab 1, yakni Al-Quran sebagai pedoman hidup. Murid-murid yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab. Sama halnya perusahaan-perusahaan. Ketika perusahaan atau pabrik itu mengeluarkan satu produk, maka dia pasti akan dibarengi dengan guidebook atau buku petunjuk. Ini seperti gadget, HP, kemudian kulkas baru, kemudian kapal, pesawat, mobil, moge, motor, sepeda, kemudian televisi yang baru. Itu pasti oleh pabriknya itu akan diberikan buku petunjuk bagaimana cara pengoperasinya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, di mana manusia ini merupakan, kalau istilahnya sekarang ini produk terakhir. Jadi, produk yang paling mutakhir itu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang tidak pernah salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat setan yang selalu salah. Allah juga menciptakan hewan, di mana hewan ini ada dua karakter. Yang pertama, orang Jawa bilang yang mempunyai sifat rumangkang. Rumangkang itu ya, hewan yang tidak galak, tidak suka ricuh, tapi hobinya, senengnya itu kalau nggak makan ya tidur, makan tidur, seks, makan tidur, seks, udah nggak ada yang lain dipikirkan. Itu namanya rumangkang. Ya kayak kambing, kayak babi, itu kan rumangkang ya. Kemudian ada lagi sifat hewan yang kedua, yaitu satu gala. Satu gala itu seneng nyakitin orang, suka marah-marah, suka heboh, dan seterusnya. Lah, 4 makhluk ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digabung jadi satu, menjadi makhluk mutakhir yang disebut dengan manusia. Jadi manusia ini ada malaikatnya. Kadang-kadang ada orang ngomong kan, wah kamu bukan manusia, kamu bagaikan malaikat. Saking baiknya dia. Manusia ini ada setannya, suka ganggu, setan lo, gitu kan ada. Kemudian ada rumangkangnya, itu manusia itu ada tahu modelnya yang makan tidur seks makan, udah nggak ada yang lain dipikirin. Kadang manusia itu punya sifat yang ini, satu gala itu ya suka marah-marah, emosi, labrak sana, labrak sini. Jadi simbolnya itu seperti anjing. Maka manusia itu ya kadang ada anjingnya, ya ada babinya, ya ada setannya, ya ada malaikatnya. Semuanya gabung jadi satu dalam diri manusia. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makhluk yang namanya manusia. Dengan diciptakannya manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan guidebook atau membuat buku petunjuknya. Supaya apa? Supaya manusia di dalam menjalani kehidupannya, supaya dia itu melaksanakan hidup di dunia ini tahu arah dan tujuannya kemana, supaya tidak salah. Tapi kebanyakan manusia tidak mau melihat atau membaca
atau mengingkari kitab-kitab Allah, akhirnya terjadilah kesalahan, korupsi di mana-mana, kejahatan merajalela, kemudian pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, zina, narkoba, dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau memahami, tidak mau membaca, apalagi melaksanakan dari kitab Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya dari mulai sejak zaman Allah ciptakan manusia pertama kalinya melalui rasul-rasulnya. Anak-anakku yang budiman, nah ini kita diharuskan untuk mengimani, di mana rukun iman kepada kitab Allah ini adalah rukun iman yang ketiga. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, wa rasul, kepada rasul, kemudian kepada hari kiamat, dan terakhir qadha dan qadar. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabi yang terdahulu. Sebenarnya nabi itu jumlahnya banyak sekali, ada 124.000 nabi dan rasul. Cuman yang terkenal yang harus kita ingat itu hanya 25 nabi. Dan Allah juga menurunkan kitab-kitab yang terkenal juga, itu ada kitab sebelum Nabi Muhammad itu ada 3 namanya. Pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kita harus percaya memang ada kitab-kitab itu. Tapi ketiga kitab itu, Taurat, Zabur, Injil itu secara otomatis terhapus atau mansuh dengan turunnya kitab yang terakhir. Jadi yang kita pakai Al-Quran, bukan Injil, bukan Zabur, bukan Taurat. Kenapa? Karena yang terpakai adalah hukum yang terakhir, kitab yang terakhir. Meskipun kita mempercayai kitab-kitab Taurat, kitab Zabur, dan Injil, tapi kita sudah tidak memakai itu semuanya. Kita hanya memakai sebagai pedomannya itu adalah kitab Al-Quran. Dan kita ketahui bahwa Taurat, Zabur, Injil itu ya memang ada sejarahnya, memang ada ceritanya, itu semuanya diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Menerapkan perilaku ya, saling menghargai dan seterusnya. Sedangkan Al-Quran ini ya, selain kita ketahui juga harus kita yakini keberadaannya, kemudian juga harus dibaca, dipahami, dan dijadikan pedoman hidup kita. Ketika ada masalah apa, kembalikan kepada Quran. Buka Al-Quran. Kalau kamu punya masalah, buka Al-Quran. Punya penyakit yang berat, mohon petunjuk kepada Allah, kemudian bukalah Al-Quran. Ayat berapa yang kamu baca, itulah petunjuk kamu. Kemudian dilihat di terjemahannya. Kemudian dengan kita memahami, kita membaca, kemudian menjadikan pedoman itu, maka itu semuanya akan berjalan dalam diri kita, itu suatu perilaku, yaitu perilaku mencintai Al-Quran. Dengan mencintai Al-Quran, karena kita rajin membaca, rajin menelaah, rajin memahami, kemudian melaksanakannya, sehingga otomatis kita juga akan rajin beribadah. Kalau kita rajin ibadah, otomatis Allah akan menggerakkan kita, Allah akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesemuanya itu jadilah satu kesatuan, bahwa Al-Quran harus kita jadikan sebagai pedoman hidup. Anak-anakku yang soleh dan solihah, Al-Quran, kita akan belajar tentang Al-Quran. Al-Quran secara lughawi atau secara etimologi, secara bahasa itu berasal dari bentuk masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir dan berangsur-angsur, dan membacanya adalah ibadah. Jadi kalau ada kalamullah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, berarti bukan Al-Quran.
Lah apa ada kalamullah yang diturunkan tidak pada Nabi Muhammad? Ada. Ya kalamullah diturunkan pada Nabi Nuh, Nabi Musa, itu bukan Al-Qur'an. Kemudian disampaikan kalamullah itu kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Kalau ada yang tidak disampaikan tidak melalui malaikat Jibril, ya bukan berarti Al-Qur'an. Dalam mimpi pernah Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpi, yaitu bukan Quran. Dan Quran itu diturunkan secara mutawatir. Mutawatir itu pasti benar 100%, tidak salah. Bukan hoak, itu namanya mutawatir. Dan diturunkan berangsur-angsur, step by step, tidak langsung blok 30 juz, tidak. Dan membacanya Al-Quran adalah ibadah. Perlu kita ketahui bahwa membaca satu huruf dari Al-Quran nilai pahalanya adalah 10. Makanya perbanyaklah membaca Al-Quran. Setiap hari jangan lewat dengan Al-Quran. Basahi lisan kamu dengan bacaan Al-Quran. Syukur-syukur kamu mau menghafalkan Al-Quran, ditingkatkan menjadi mengetahui artinya Al-Quran. Kalau sudah tahu artinya, difahami, faham maksudnya bagaimana. Setelah faham, jalankan dalam sehari-harian kehidupan kita. Anak-anakku sekalian, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, kemudian 114 surat, 6.666 ayat. Jumlah ayatnya ini ada ikhtilaf di antara ulama. Kemudian diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Itulah Al-Quran. Pasti kalian sudah tahu bentuknya Al-Quran, dan saya yakin kalian di rumah punya masing-masing Al-Quran. Turunnya Al-Quran ini di dua tempat. Di dua tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di Mekah dan di Madinah, selama 23 tahun. Jadi Al-Quran itu turun selama 23 tahun, dibagi di dua tempat. Di Mekah 11, kemudian di Madinah ya 11 tahun. Untuk lebih tepatnya yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itulah Al-Quran, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat yang pertama kali diturunkan Allah adalah surat Al-Alaq atau surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat 5 itu. Itu ayat pertama kali diturunkan ketika Rasul sedang uzlah, utawa sedang, cara wong Jawa topo lah, menyendiri dalam gua. Kemudian yang surat terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 4. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum, sudah aku sempurnakan bagimu, dinakum, agamamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sudah sempurnakan nikmatku terhadap kamu, wa raditu lakum Islam madina, dan saya ridho, Allah ridho agama Islam sebagai agama. Sehingga tidak ada agama yang diridai Allah kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai Allah hanyalah agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Al-Quran mempunyai nama lain. Nama-nama lain Al-Quran itu banyak sekali. Tapi di sini saya tulis hanya sebagian saja, hanya ada 5 nama lain Al-Quran. Yang pertama itu adalah Al-Huda, petunjuk. Al-Quran artinya Al-Quran itu sebagai petunjuk manusia. Makanya ketika kamu salah jalan, buka Al-Quran. Ketika ada masalah, bukalah Al-Quran. Ini ada orang ini ada masalah dalam hidupnya, kemudian disarankan oleh seorang ustadz, cobalah buka Al-Quran. Ayat apa Pak? Surat apa Pak? Pokoknya ibu buka aja, ngasak ngawur. Ketika dibuka pertama kali, apa yang terlihat pertama kali, apa yang terdetik dalam hati, bacalah di situ. Berarti itu petunjuk Allah. Kemudian setelah engkau baca Al-Qurannya, jangan Al-Quran terjemah, Al-Quran yang biasa. Setelah kau baca 1 atau 2 ayat, kemudian cari terjemahannya, baca artinya.
Setelah kau tahu artinya, kemudian difahami, itulah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan. Kemudian yang kedua, Al-Quran nama lainnya adalah Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran, ketika ada permasalahan, kembalikan kepada Al-Quran. Al-Quran itu segala-galanya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran nama lainnya itu adalah Asyifa, atau penyembuh atau obat, penyembuh secara ruhaniyah atau jasmaniah. Orang yang sakit jasmani, orang yang sakit kanker bisa sembuh dengan Al-Quran, asalkan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Ya seperti tadi, buka Al-Quran, baca ayat yang terlintas pertama kali, kemudian pahami, laksanakan. Yang keempat, az-zikr. Az-zikr itu artinya sebagai zikir. Ya, zikir itu ya pengingat. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya akan ingat apa yang dijanjikan Allah, pahalanya Allah, kemudian surganya Allah, kemudian nerakanya Allah. Dengan begitu maka kita akan semakin takut kepada Allah. Setelah takut maka kita semakin cinta kepada Allah, untuk tidak melaksanakan maksiat, menjauhi maksiat, menjauhi perbuatan dosa, melaksanakan amal-amal yang kebaikan. Itu namanya zikir. Makanya biasakan kamu itu zikir dengan cara membaca Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur-syukur ketika kita sakaratul maut nanti, kita diizinkan oleh Allah, takdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lisan kita dalam posisi membaca Al-Quran. Amin. Kemudian yang kelima, nama lain Al-Quran yang kelima itu adalah Alkitab. Alkitab artinya ya Al-Quran, ya kitab, ya buku. Karena di situ ada beberapa mushaf, beberapa lembar dijadikan satu, makanya namanya kitab atau dibukukan. Yang berikutnya, isi pokok kandungan Al-Quran. Al-Quran itu mengandung banyak sekali permasalahan kehidupan manusia. Itu Allah yang mengatakan. Permasalahan hidup ya, namanya pedoman. Allah menciptakan manusia, Allah menyertainya dengan buku pedoman. Sama, pabrik mengeluarkan kendaraan motor, pabrik juga mengeluarkan buku pedomannya. Iki kalau gini nggak bunyi, apanya dicari, itu di buku pedomannya ketemu. Allah juga begitu, pedoman Al-Quran isinya banyak, namun di sini hanya saya sampaikan beberapa saja. Yang pertama, Al-Quran itu adalah isinya tentang akidah dan keimanan. Karena peran penting dalam kehidupan manusia itu adalah akidah. Akidah itu pondasi. Kalau pondasi seseorang kuat, diobat-abit nih, dibontang-banting, ya tidak ada masalah, wong kuat. Iman itu harus kuat. Akidah itu harus menancap kuat dalam dada, bahwa tidak ada Tuhan yang harus kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus meresap, menyatu dalam diri kita. Itu akidah. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang itu. Yang kedua yaitu tentang ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Yang terangkum dalam rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu namanya mahdoh. Jadi hubungan langsung pada Allah itu namanya mahdoh. Kalau ghairu mahdoh ya ibadah muamalah, bakti pada orang tua, sama tetangga, sayang sama anak, hormat sama lingkungan, dan lain sebagainya. Itu ghairu mahdoh. Jual beli yang benar, tidak bohong, tidak menipu, itu namanya mahdoh. Ibadah juga. Kemudian yang ketiga yaitu isinya Al-Quran itu tentang akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia. Bagaimana kita harus berakhlak kepada Allah, bagaimana kita harus berakhlak kepada manusia. Dan bagaimana kita berakhlak kepada alam semesta. Maaf. Kemudian yang keempat yaitu muamalah. Muamalah itu hubungan manusia dengan sesama manusia, itu juga dijelaskan. Bagaimana caranya, ada hukum kisos. Di situ muamalah, bagaimana jual beli juga dibahas di situ dan seterusnya. Kemudian yang kelima yaitu kisah atau cerita. Banyak sekali Al-Quran itu menceritakan kisah-kisah orang terdahulu, kisah orang baik, kisah orang yang tidak baik. Fir'aun itu disebutkan dalam Al-Quran.
Dan dikatakan bahwa Al-Quran itu hampir 80% itu isinya tentang kisah, tentang cerita. Di mana cerita-cerita itu nanti bisa kita ambil istimbat, kita ambil kesimpulan, bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil suri teladan dan seterusnya dalam kehidupan kita. Berikutnya yang kelima yaitu semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, penemuan pesawat di Al-Quran sudah dijelaskan. Orang bisa menemukan kapal di Al-Quran juga sudah dijelaskan. Orang bisa sampai ke bulan itu juga Al-Quran sudah ada. Enggak, ilmu itu sebenarnya merujuknya kepada Al-Quran. Anak-anak sekalian yang budiman, kemudian yang berikutnya keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mempunyai banyak keistimewaan. Yang pertama sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Kemudian sebagai informasi kepada umat manusia bahwa Nabi dan Rasul dulu itu mempunyai sifat, mempunyai syariat dan cara masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika Al-Quran sebagai kitab suci terakhir terjamin keasliannya, Al-Quran tidak ada tandingannya, tidak ada yang bisa membuat itu. Kemudian membaca, mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah, makanya perbanyak membaca Al-Quran. Yang terakhir yaitu tentang bagaimana kita menerapkan perilaku mulia dengan Al-Quran. Ada 5 di sini saya sampaikan tentang Al-Quran. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah. Akan tetapi semua itu terhapus karena munculnya Al-Quran. Kita muliakan Al-Quran, bukan kitab yang lain. Kemudian yang kedua yaitu Al-Quran selalu terjaga kemurniannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Allah juga yang akan menjaganya. Meskipun Allah sudah menjaga, kita juga harus ikut menjaganya. Dengan cara apa? Memuliakannya, menelaahnya, mengkajinya, membacanya, bahkan menghafalkannya, memahaminya, dan melaksanakannya. Yang ketiga yaitu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ada masalah, kembalikan Al-Quran. Ada permasalahan, ada apa? Kembalikan pada Al-Quran. Buka Al-Quran. Yang keempat, membaca Al-Quran setiap kesempatan. Jadi jangan lupa saya katakan baca Al-Quran setiap hari. Karo iso sedina ping 5 isuk. Subuh, dhuwur, ngasar, maghrib, misa. Kalau enggak ya 3 kali lah, seperti orang minum obat. Seperti orang makan pagi, siang, sore. Baca Al-Quran terus, jangan sampai tidak. Insya Allah orang yang dengan Al-Quran, baca Al-Quran akan diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya dan dimuliakan. Kemudian yang kelima yaitu mengamalkan. Setelah dibaca ditingkatkan ke terjemahannya, setelah terjemahan ditingkatkan lagi ke pemahamannya. Setelah paham, lakukan isi daripada Al-Quran itu semuanya. Demikian penjelasan dari Al-Quran ini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.